Yang pertama dari diameternya, ini sampai dengan hampir 7,5 cm perbandingan yang kloret yang dianggap sudah tuntang itu. Jarak antar kukunya lebar, kemudian ketajaman kuku itu bisa dilihat di kulit kayunya ini, rimau dari India bekas di pohon ini, bekas-bekas akarnya. Kemudian ini yang ditemukan bulan 7 itu waktu di Maluku, dan ini yang dari Nepal. Kita lanjut saja kepada pemateri kedua, yaitu Pak Didi Haryono SSI. Kepada Pak Didi, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya mengambil judul yaitu perjalanan penelusuran jejak harimau Jawa. Kemudian sisa-sisa pembantaian yang kita temukan, yang ini dari dibunuh tahun 96. Kemudian yang tengah itu dari Gunung yang warga mengatakan dagingnya rasanya panas masih tubuh kalau kita makan. Kemudian yang dari gigi dari Baban. Kemudian yang ini tahun 2009 dari Jawa Timur. Terus yang tengah ini tahun 2007 dari Jawa Tengah. Dan yang terakhir 2013 itu dari Jawa Timur juga untuk kulit ekor. Nah, kita sudah sedikit melakukan analisis temuan. Ini kita dapatkan gambar dari National Geographic, di mana kondisi habitat yang semacam ini kita jumpai di Taman Nasional Maluku dan beberapa daerah di Jawa Timur. Ini yang temuan tahun 97 yang bulan Agustus atau November. Yang kanan itu November. Jadi tentang besarnya cakalang, kemudian habitat selain yang ada di foto ini kita bisa saksikan pohon yang ada di rumput bambu. Nah, ini coba kita perbandingkan setelah sekian tahun kita baru menemukan gambar di internet tentang seperti apa ilustrasi harimau loreng cakar. Kira-kira tingginya dengan orang hampir 2 meter, dan kalau dilihat di sini jumlahnya ada 5. Ini bukan sekali cakar, ada 5 kuku, tapi ini dari 2 kali pencakaran. Pencakaran pertama 3, pencakaran kedua hanya 2 kuku yang menggores. Jadi dari pencermatan setelah hampir 10 tahun kita baru, wah ternyata foto yang kemarin itu ilustrasi penggambarannya semacam ini. Nanti kita coba bandingkan dengan yang macam betul. Ini coba kita bandingkan dengan yang di kebun binatang dari harimau Sumatera. Jadi kita minta izin masuk ke kandang. Harimaunya tentunya sudah disangkakan. Jadi kita masuk bisa untuk mengukur kira-kira tinggi orang itu seberapa untuk mencakar. Kemudian jarak antar kukunya ini juga kita bisa pelajari. Nah, ini yang ditemukan tahun 97 itu. Jadi kondisi hutan, kondisi jalan setapak. Kebetulan ini timnya Mas Giri waktu itu. Jadi kita hanya dari foto ini kita bisa untuk menggunakan analisis bekas aktivitasnya. Kemudian kita sudah bisa mencermati kondisi habitatnya. Kita juga bisa mencermati pendekatan perilaku apa ketika dia melakukan pencakaran ini. Ya, karena ada perulangan. Dan ini coba kita bandingkan juga, dapat dari internet fotonya untuk yang harimau dari India bekas di pohon ini, bekas-bekas akarnya. Kemudian ini yang ditemukan bulan 7 itu waktu di Maluku, dan ini yang dari Nepal. Jadi kita menggunakan pembandingan antara bekas tinggi cakaran dengan orang. Kalau yang ini Pak Riono, tentu teman-teman dari KNNB sudah paham setinggi apa Pak Riono itu, beliaunya itu. Jadi yang sebesar aksesnya sebesar itu, kemudian jarak antar kukunya, kayaknya nanti bisa kita lihat selanjutnya. Nah, ini tahun 2011, 12, dan 13 kita kebetulan membantu untuk di Nusa Kambangan untuk pemantauan makanan betul.
masih berdasarkan foto-foto yang lama juga kita coba bandingkan, ternyata untuk macan tutul tingginya itu tidak lebih dari 1 meter. Nanti ada buktinya. Lanjutnya. Nah, ini detail perbandingan yang kloren yang dianggap sudah punah itu, jarak antar kukunya, lebar, kemudian ketajaman kuku itu bisa dilihat di kulit kayunya ini. Dan ini yang dilakukan oleh macan tutul 2013 kita jumpai di Nusa Kambangan. Selain di Melu Betiri, kita juga melakukan investigasi di Gunung Pumbaran, perbukitan. Kita menemukan sebuah pola juga. Jadi jarak antar kuku tingginya sekitar 2 meter lebih, kemudian jarak antar kuku bisa sampai 3,5 sampai 4 cm. Ini investigasi yang 2012 berdasarkan kita dapat kabar dari teman di Kalimantan Timur yang membaca di suratnya dari Kementerian Kehutanan bahwa di Raung masih dilihat dari Moloreng, pengakuan seorang guru SD itu. Kita coba telusuri 2012 bulan Maret, kemudian yang kita jumpai baru sebatas ini. Kita pemasangan kamera trap tapi belum punya waktu 2 minggu. Dia dapat support dari Pak Indra juga. Tahun 2000 ini yang kita temukan di Gunung, juga berdasarkan informasi dari masyarakat kita melakukan pencarian di sana. Dan ini yang di Melu Betiri dikoleksi tahun 96 kalau nggak salah, untuk yang kayu. Ini kelihatannya ada di perpustakaan biologi PNNB, ada data ini. Ini apa ini? Ini yang kita gunakan pembandingnya itu macan tutul. Jadi kita bisa cermati bahwa pola cakarannya itu berbeda dengan yang kita temukan di Melu Betiri. Kemudian jarak antar kukunya juga kita bisa bandingkan. Kalau ini yang terbaru di Nusa Kambangan 2011 kemarin, 2012. Dari takaran seperti tadi, kalau dari kotoran ini yang kita temukan tahun 2004 dari tetangganya Pak Netran, kalau Mas Diri aku informasi ke kita coba lakukan analisis. Dan ini ya temuan tadi di Gunung Ijen. Untuk ukurannya bisa kita bandingkan. Kemudian untuk ciri-ciri, ternyata dalam informasi dari kotoran yang kita temukan, ini kita banyak temukan informasi di dalamnya. Yang pertama dari diameternya, ini sampai dengan hampir 7,5 cm untuk diameternya, jadi mungkin sebesar gelas minum kita itu. Kemudian di dalamnya ada informasi serak-serak daun bambu, kemudian daun pandan. Jika kita lihat yang di belakang tadi, dia menyukai hutan bambu untuk istirahat. Kemudian kalaupun di Melu Betiri ada satu kasus juga kita temukan dia ada daun ilalang, tapi itu sepertinya bukan sengaja dimakan. Beda dengan yang macan tutul tadi, dia sengaja dimakan untuk membantu mendorong fesesnya keluar. Tapi kalau ini dia termakan, tapi posisinya terbungkus oleh rambut. Jadi ini mengindikasikan bahwa ketika dia melakukan pemangsaan itu bisa menginformasikan di mana lokasinya. Kalau misalnya kita menemukan spesies semacam ini di sebuah hutan yang lebat, tidak ada bambunya, kemungkinan dia mempunyai daya jelajah bambu yang ada sekitar kita, vegetasinya ada di mana. Ini bisa menginformasikan untuk kita melakukan pengejaran lebih lanjut. Nah, ini juga hasil tahun 97 bulan November kalau nggak salah. Jadi kita bisa bandingkan yang di Melu Betiri antara macan tutul. Kalau yang kucing hutan nanti lebih kecil lagi, kita ada koleksinya. Tapi ini kita coba bandingkan yang macan tutul, yang bagus dengan yang tigris dari pendekatan diameternya. Komposisinya hampir mirip, semacam mengandung
gumpalan yang terjadi semacam pengakuran, tapi kita mendekati dari diameternya. Rata-rata diameter yang kita klaim sebagai harimau Jawa adalah 5,5 sampai 7 ya, seperti tadi itu. Kalaupun temuannya dari foto-foto yang dikoleksi teman-teman, kita bisa melakukan sedikit analisis di mana untuk yang lorek berkecenderungan di riparian atau di hutan-hutan yang agak terbuka atau di tepi sungai. Dan kalau dicermati di National Geographic, beberapa definisi juga dilakukan di tepi sungai untuk yang lorek. Kemudian yang macam betul, yang semacam ini kita banyak temukan di jarang setapak di dalam hutan. Jadi mungkin perbedaan ini bisa untuk melakukan pendekatan-pendekatan selanjutnya.